Food crop statistics have a long history in Indonesia. Since 2016, Statistics Indonesia has temporarily withheld data on food crop production until the latest studies and method for estimating the size of harvest areas based on objective measurement are complete. In general, overestimation of data on production can be traced to the data on productivity and the size of harvest areas. However, the issue has been mostly linked to the data on the size of harvest areas, particularly the I-estimate method, where the data collection is not based on measurement. A number of studies carried out by BPS confirms doubts over the data accuracy of the size of harvest areas and the production of rice paddy. The main problem in calculating food crop production is the low level of data accuracy for the size of harvest areas, because the data collection was not carried out through measurement of a subjective manner. Since 2015, Statistics Indonesia worked together with the Agency for the Assessment and Application of Technology, BPPT, to develop the Area Sampling Frame (ASF) method for estimating the size of rice paddy harvest areas. As a breakthrough in predicting rice harvest areas, implementation of ASF in Indonesia combined the map of paddy field areas obtained from remote sensing technology as a sampling frame and utilized Android equipment for field observation. ASF results provided rich information about the growing phases of rice paddies every month. This information could then be used to obtain an estimation of rice paddy areas on every growth phase, including the size of harvest areas. Implementation of ASF began with the development of the sampling frame by making use of a number of spatial data, namely the administration map, the paddy field map, the land cover map, and the topography map. In carrying out the field observation, the surveyor used their smartphones, which were equipped with Android application especially developed for ASF. The surveyors observed the growth phases and took pictures at the central point for all sub-segments in the selected segments. There are 9 sub-segments in every segment, measuring 100 meter times by 100 meter that were observed by one surveyor. Information about the growth phases and the images obtained from each sub-segment were then sent to the Center of Data Management online. This procedure could minimize subjectivity in identifying the growth phase of rice paddy fields. The final result is the estimation of the size of rice paddy areas that is in line with the growth phases, namely land preparation, vegetative phase, generative phase, and harvest. ASF output enables us to make predictions on the potentials of the size of harvest areas for the next 3 months. This information is very valuable for decision-making process that are anticipatory in nature. For instance, the absorption of grain, farmers' rice by bullock, and price control. Accurate and timely information on harvested areas can be obtained so that appropriate national food security policies can be achieved. Saya di sini sementara di tengah tanaman jagung dan lokasi tanaman padi. Saya sudah mengikuti para petugas yang melaksanakan KSA, dan saya sudah melihat sendiri bahwa betapa pentingnya pelaksanaan KSA ini, karena bisa melihat bagaimana manfaat dari pelaksanaan KSA ini, yang bisa mendapatkan data yang akurat mengenai luas panen padi dan jagung. Sehingga pelaksanaan ini kami sangat apresiasi karena menghasilkan data yang berkualitas untuk luas panen, dan pelaksanaan ini juga kami mengharapkan kepada semua pihak untuk bisa mendukung pelaksanaan ini agar kita selalu mendapatkan data yang berkualitas dan sesuai dengan lapangan, real
bisa kita hasilkan. Pada saat ini kami sudah menyaksikan bahwa petugas tidak bisa mendapatkan data di atas meja, tetapi harus ke lapangan dan dengan menggunakan IP atau Android, tidak ke titik saja mereka tidak akan bisa mendapatkan datanya. Oleh karena itu harus ke lapangan dan juga dukungan dari semua pihak untuk pelaksanaan ini sehingga benar-benar bisa data ini digunakan untuk evaluasi dan perencanaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Santi Om. Terima kasih. Kerangka sampel area atau KSA adalah metode baru yang digunakan oleh BPS tepatnya sejak tahun 2018 untuk menghasilkan data produksi. Dengan KSA ini, fase tanaman yaitu padi dan jagung itu bisa dipantau sejak awal tanam sampai dengan masa generatif akhir. Dan dengan KSA ini bisa dihasilkan data luas tanam, luas panen sampai dengan data produksi padi dan jagung. Metode KSA ini menggunakan data citra satelit dan petugas melaksanakan kegiatan itu menggunakan Android. Jadi memang betul-betul valid dari sisi pertanggungjawabannya. Jadi ini tingkat keakuratannya sangat baik sehingga data ini lebih bisa dipertanggungjawabkan oleh untuk disajikan kepada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Iqbal Nur Khalis, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi. Bersama ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sigi atas kerjasama yang telah dibangun selama ini dalam penyajian data-data pertanian. Sejak awal tahun 2018, penggunaan metode kerangka sampel area KSA diharapkan mampu untuk mengatasi terkait dengan isu overestimasi dalam produksi pangan nasional. Data yang digunakan dalam KSA diperoleh dari citra satelit dan pemetaan radar. Setelah itu, ada pemeriksaan lapangan untuk memastikan data koordinat yang ada di lokasi tersebut. Data tersebut kemudian difoto, kemudian dimasukkan ke dalam sistem Android yang mengunci koordinat lahan sawah yang meliputi fase tanam padi, fase vegetatif awal, vegetatif akhir, generatif sampai panen. Saya berharap dengan adanya metode ini, kerangka sampel area dapat memperoleh data pertanian yang akurat sehingga bisa menentukan kebijakan terkait dengan pembangunan pertanian ke depan. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sigi atas kerjasama yang telah dibangun di dalam menyajikan data-data pertanian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Sigi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.